Hai, pesawat CN235 adalah pesawat angkut kelas ringan buatan PT Dirgantara Indonesia dan Casa Spanyol yang banyak dipakai oleh militer berbagai negara. Namun selain dipakai untuk kepentingan militer, pada masa jayanya, pesawat CN235 juga pernah disewakan untuk keperluan pesawat angkut sipil. Salah satu maskapai ini adalah Air Venezuela, sebuah maskapai di Amerika Selatan yang menyewa satu unit CN235 sebagai armada angkutannya sekitar tahun 1990-an. Namun, masa keemasan ini tidak berlangsung lama. Krisis ekonomi tahun 1997 yang membuat PT Dirgantara Indonesia atau yang dikenal dulu dengan nama IPTN babak belur ternyata juga menghantam Air Venezuela yang menyewa pesawat CN235 dan akhirnya bangkrut. Efeknya adalah pesawat CN235 yang mereka sewa dibiarkan terparkir dan terbengkalai bertahun-tahun di bandara di ibu kota Venezuela, Caracas. PT Dirgantara Indonesia atau IPTN sebagai pemilik pesawat juga pada awalnya tidak mampu berbuat banyak karena efek krisis moneter tahun 1997-1998 benar-benar membuatnya tak berdaya. Namun perlahan-lahan PT Dirgantara Indonesia mulai bangkit. Hingga akhirnya pada tahun 2001, PT Dirgantara Indonesia menyusun rencana untuk memulangkan pesawat CN235 bekas pakai Air Venezuela yang sudah terbengkalai bertahun-tahun di negeri Amerika Latin tersebut. Teknisi dari PT Dirgantara Indonesia bernama Joko Widadeyo pada awalnya datang ke Venezuela untuk melihat secara langsung pesawat CN235 dan mengurus berbagai surat administrasi untuk proses pemulangannya ke Indonesia. Sesampainya di Bandara Maiquetía, Caracas, Venezuela pada bulan Desember 2001, betapa terkejutnya Pak Joko melihat kondisi pesawat CN235 yang benar-benar mengenaskan. Mesin pesawat sudah copot karena rusak, konektor flight control banyak yang berkarat, cat kusam, dan hampir semua kursi penumpang dalam kondisi rusak. Beruntungnya, tidak ditemukan keretakan pada badan pesawat, sehingga semua masih bisa diperbaiki. Teknisi PT Dirgantara Indonesia ini akhirnya kembali ke tanah air dan mempersiapkan tim dan sejumlah suku cadang yang akan dibawa kembali ke Venezuela untuk memperbaiki pesawat CN235 naas tersebut. Singkat cerita, pada bulan Februari 2002, Pak Joko kembali ke Caracas, Venezuela bersama para teknisi untuk memperbaiki pesawat ini. Dalam beberapa hari saja, mesin pesawat berhasil diperbaiki dan dipasang kembali ke badan pesawat. Beberapa bagian pesawat yang berkarat diperbaiki dan dicat ulang. Selain itu, urusan administrasi juga sudah ditindaklanjuti oleh agen lokal yang ditunjuk oleh PT Dirgantara Indonesia. Tampaknya semua berjalan dengan mulus. Pesawat CN235 naas tersebut kembali sudah layak terbang. Dan Joko bersama pasukannya akhirnya kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan misi puncak membawa pulang CN235 ke Indonesia. Pada bulan Maret 2002, Joko kembali ke Venezuela untuk misi akhir membawa pulang pesawat ini. Kali ini, beliau tidak membawa banyak pasukan, tetapi hanya berdua dengan rekannya, Genro Sulaksono. Sedangkan untuk menerbangkan pesawat CN235 dari Venezuela ke Indonesia, PT Dirgantara Indonesia menyewa mantan pilot dan kopilot Air Venezuela yang sudah berpengalaman panjang menerbangkan pesawat ini. Pada tanggal 8 April 2002, pesawat CN235 ini pun diuji terbang di sekitar Bandara Maiquetía, Caracas. Uji terbang tersebut berjalan mulus. Pesawat terbang dengan tidak mengalami masalah apapun. Kedua teknisi PT Dirgantara Indonesia ini sangat senang sekali. Lalu keempat kru pun segera bergegas menyusun semua barang-barang ke pesawat dan bersiap meninggalkan Caracas, Venezuela. Dan benar saja, pada sekitar pukul 7 malam waktu setempat, pesawat CN235 ini akhirnya benar-benar terbang meninggalkan Caracas, Venezuela, menuju kota kecil Maturin, sebelah timur Caracas, yang juga masih wilayah Venezuela.
Teknisi PT DI dan kedua penerbang sangat lega, akhirnya pesawat benar-benar meninggalkan Caracas, tempat pesawat CN-235 ini bertahun-tahun ditelantarkan. Pesawat ini pun mendarat dengan mulus di kota tujuan. Keesokan harinya, perjalanan akan dilanjutkan kembali dari Maturin, Venezuela, menuju kota Fortaleza, Brazil. Pagi itu, keempat kru pesawat ini sudah bersiap terbang. Namun kala itu, kopilot berkebangsaan Venezuela melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal ketika melakukan start mesin. Mesin pesawat tidak mau menyala, dan baterai pesawat yang sedari awal juga sudah cukup bermasalah langsung drop. Efeknya adalah pesawat harus dibantu dengan ground power, sejenis genset yang membantu proses charger baterai pesawat. Permasalahannya adalah Bandara Maturin yang ada di kota kecil tidak memiliki ground power yang bisa dipakai. Dua orang teknisi PT Dirgantara Indonesia ini pun tidak mau menyerah dan memutar otak. Dan akhirnya, baterai pesawat tersebut di-charge di salah satu toko underdeal di dekat bandara tersebut. Yang penting, baterai pesawat terisi dan bisa menghidupkan kembali pesawat CN-235 ini. Dan benar saja, di sore hari yang sama, permasalahan baterai ini sudah selesai dan mesin pesawat sudah bisa dihidupkan kembali dan siap untuk terbang. Namun masalahnya tidak sampai di situ saja. Pilot bernama Carlos yang juga berkebangsaan Venezuela keberatan untuk menerbangkan pesawat tersebut di malam hari melintasi hutan belantara Amazon yang terkenal sebagai jalur penerbangan penuh bahaya. Akhirnya diputuskan, penerbangan ditunda dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Keesokan harinya, petanggal 10 April 2002 di pagi hari, keempat kru kembali bersiap terbang menuju Fortaleza, Brazil. Mesin pesawat CN-235 sudah dihidupkan dan siap terbang di landasan pacu. Namun, tiba-tiba pihak otoritas penerbangan Venezuela melarang pesawat tersebut terbang. Kedua teknisi dari PT Dirgantara Indonesia langsung memiliki firasat buruk akan terjadi. Pemerintah Venezuela tampaknya mempersulit pesawat CN-235 ini keluar dari negara dan menjeratnya dengan pasal anti perdagangan obat terlarang. Penerbangan terpaksa ditunda untuk mengurus kelengkapan dokumen anti perdagangan obat terlarang yang beruntungnya bisa selesai dilaksanakan. Keesokan harinya, tanggal 11 April 2002 pagi hari, ketika kembali bersiap terbang, otoritas penerbangan Venezuela kembali tidak memberikan izin terbang. Kali ini, pemerintah Venezuela mendakwa bahwa pesawat CN-235 ini masih menunggak pajak sekitar $20.000 Amerika yang harusnya dibayarkan oleh Air Venezuela yang sudah bangkrut. Masalah pajak ini jauh lebih pelik dari masalah-masalah sebelumnya. Joko dan timnya pun terpaksa ke kota Caracas lagi untuk mengurus pajak dan terpaksa meninggalkan pesawat di kota Maturin. Masalah pajak ini baru selesai hampir sebulan kemudian. Sebulan berselang, mereka kembali ke Maturin, dan sesampainya di Maturin, mereka kembali menemukan baterai pesawat soak setelah hampir sebulan tidak dinyalakan. Celakanya, charger baterai sebelumnya juga sudah hilang entah kemana. Para kru kembali terpaksa memutar otak kembali dan merangkai baterai darurat menggunakan beberapa baterai mobil dan traktor sedemikian rupa agar menyerupai tenaga yang dibutuhkan oleh pesawat CN-235 ini. Petugas di Bandara Maturin pun turut membantu karena mereka sepertinya sudah merasa simpati atas perjuangan berat teknisi CN-235 yang sudah sebulan berjuang. Dan benar saja, baterai ala kadarnya ini ternyata top chair dan mampu menyalakan mesin pesawat di awal starter. Dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 2002, pesawat ini sudah siap terbang dan petugas Bandara Maturin turut melambaikan tangan dengan penuh simpati mengiringi terbangnya pesawat CN-235 setelah hampir sebulan tertahan di bandara kecil ini. Dari Maturin, Venezuela, penerbangan akan melintasi hutan Amazon yang terkenal sebagai jalur penerbangan berbahaya menuju kota Fortaleza, Brazil. Sejauh perjalanan yang terlihat hanya hutan belantara, tidak ada tempat untuk mendarat darurat jika ada masalah.
Dan beruntungnya, setelah 9 jam terbang, pesawat ini mendarat mulus di kota Fortaleza, Brasil. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan dari Fortaleza, Brasil, membelah Samudra Atlantik menuju Cape Verde, sebuah negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika. Dan ini pun berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Dari Cape Verde, perjalanan dilanjutkan kembali keesokan harinya menuju Kepulauan Kanari, wilayah Spanyol yang berada di sebelah barat lepas pantai Maroko. Pesawat CN-235 ini mendarat mulus di Kanari tanpa hambatan sedikit pun. Namun masalah pelik lain justru menanti ketika mereka sudah mendarat. Pihak imigrasi Spanyol di Kanari menahan Joko dan Genro karena tidak memiliki izin visa memasuki wilayah Spanyol. Padahal, untuk penerbangan feri seperti ini, seharusnya tidak perlu ada izin visa. Kedua teknisi PT Dirgantara Indonesia ini bahkan sampai dijebloskan ke bui milik otoritas setempat selama 2 hari. Beruntungnya, agen yang ditunjuk oleh PT Dirgantara Indonesia berhasil mengeluarkan mereka dari Hotel Prodeo dan bisa melanjutkan perjalanan kembali Palma de Mallorca, pulau yang juga masih wilayah Spanyol. Agen setempat sudah memberikan keyakinan bahwa masalah visa ini tidak akan terjadi di Palma de Mallorca. Namun nasib naas kembali terjadi. Otoritas imigrasi Spanyol lagi-lagi menangkap dan menahan mereka dengan pasal yang sama, masalah visa. Beruntungnya, masalah bisa segera berlalu dan perjalanan dilanjutkan dari Palma de Mallorca menuju kota Kairo, Mesir. Dari Kairo, Mesir, perjalanan dilanjutkan ke kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, lalu dilanjutkan kembali menuju Maldives, negara kepulauan di sebelah selatan India. Dari Maldives, perjalanan selanjutnya adalah penerbangan terakhir sebelum masuk wilayah Indonesia di kota Medan, Sumatera Utara. Para kru CN-235 ini begitu lega setelah akhirnya pesawat kebanggaan Indonesia ini masuk wilayah Indonesia dan mendarat mulus di Bandara Polonia Medan pada tanggal 17 Mei 2002. Dan keesokan harinya dilanjutkan dengan penerbangan final menuju Bandara Hussein Sastranegara di Bandung Sabtu siang tanggal 18 Mei 2002 dan mendarat mulus disambut oleh para petinggi PT Dirgantara Indonesia. Penerbangan panjang mengelilingi separuh bumi dengan begitu banyak cobaan selama 40 hari akhirnya terbalas. Misi memulangkan pesawat CN-235 dari Venezuela ini berhasil. Kisah dramatis dan heroik ini menjadi bukti bahwa pesawat CN-235 produksi Dirgantara Indonesia adalah pesawat angkut yang sungguh tangguh. Kisah heroik ini sudah pernah dimuat di majalah Angkasa beberapa tahun yang lalu. Sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut kamu tentang kisah dramatis penerbangan mendebarkan untuk memulangkan pesawat CN-235 dari Venezuela ini? Sampaikan komentar kamu ya, kita diskusikan. Salam.